Salam, saudara terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Anda semua. Semoga damai sejahtera Kristus menyertai dimanapun saudara berada. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung, kumpulan renungan dan refleksi iman Kristen bersama saya, Yusuf Rona. Tema renungan hari ini, rahasia menjadi pemimpin yang berhasil. Teksnya terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1-9. Saya yakin kita semua tahu siapa Daud dan Salomo. Ya, mereka adalah raja yang dipilih oleh Tuhan memimpin bangsa Israel. Salomo adalah putra Raja Daud, sekaligus Raja Israel yang ketiga setelah Saul dan Daud ayahnya. Seperti yang kita tahu, Daud adalah putra Isai dari suku Yehuda. Dari seorang gembala kambing domba, ia dipilih Tuhan memimpin bangsa Israel. Sejak muda, Daud tampil sebagai laki-laki pemberani. Ya, dia adalah pemuda yang berani membunuh singa, beruang, serta Goliat manusia raksasa dari Filistin. Di bawah kepemimpinan Daud, bangsa Israel berkembang menjadi bangsa yang besar dan masyhur. Bahkan Alkitab mencatat, pemerintahan Daud adalah yang paling gemilang dalam sejarah peradaban Israel. Namun sama seperti Saul, pada masa kepemimpinannya, Daud pun pernah melakukan kesalahan. Bedanya, Daud mau mengakui lalu menyesal. Salah satu kesalahan terbesar yang dicatat oleh Alkitab, yaitu Daud pernah bersinah dengan Betseba, istri Uria. Akibatnya terjadilah perseteruan dalam keluarga, perkara Absalom dan Adonia dalam hal memperebutkan kekuasaan, berakhir dengan pemberontakan terbuka yang merongrong 20 tahun terakhir dari kehidupan Daud. Saudara terkasih dalam Tuhan, Daud telah membayar harga yang mahal atas ketidaktaatannya pada perintah Tuhan. Itulah alasan di penghujung usianya, Daud menyampaikan pesan terakhir kepada putranya Salomo, sebagaimana yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1-9. Sebagai orang tua sekaligus raja, Daud tentu tidak hanya menginginkan kerajaan Salomo menjadi kokoh, namun ia juga ingin agar Salomo mematuhi semua perintah Tuhan dan tidak melakukan kesalahan seperti yang pernah ia lakukan pada masa pemerintahannya. Daud mengingatkan Salomo bahwa mematuhi perintah Tuhan adalah rahasia terbesar dalam keberhasilan seorang pemimpin. Berikut 4 syarat menjadi pemimpin yang berhasil menurut Raja Daud. Pertama, yakin dan berani. Yakin dan berani, itulah nasihat pertama yang disampaikan oleh Daud kepada Salomo. Perhatikan ayat 1 dan 2. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki." Daud sadar memimpin bangsa yang besar tanpa keyakinan dan keberanian tentu akan menimbulkan banyak ketakutan. Daud berkata, "Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki." Ya, motivasi seperti inilah yang dibutuhkan oleh para pemimpin muda. Mereka membutuhkan dukungan serta bimbingan dari orang tua atau dari pemimpin sebelumnya. Sebagai seorang raja Israel, Salomo memikul tanggung jawab yang besar. Namun Daud mengingatkan Salomo, milikilah mental sebagai laki-laki sejati yang tidak mudah dilemahkan oleh keadaan apapun. Banyak orang gagal menjalani hidup umumnya bukan karena ia tidak mampu, namun ia menyerah sebelum mencoba. Kekhawatiran serta ketakutan menghalanginya mengalami penyertaan Tuhan yang akhirnya membuatnya gagal sebelum mencoba. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang Daud sampaikan kepada Salomo juga berlaku bagi kita saat ini. Seberat apapun pergumulanmu, jangan menyerah, kuatkanlah hatimu, melangkahlah dengan iman di dalam Kristus, yakin dan beranilah. Berikutnya rahasia yang kedua, taatilah perintah Tuhan. Daud berkata kepada Salomo, "Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa,
maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Saudara, kita semua tahu bahwa tidak ada pemimpin yang abadi di dunia ini. Kekuatan manusia ada batasnya. Kehebatan, kejayaan, serta kesuksesan seorang pemimpin pada akhirnya akan kalah oleh kematian. Satu-satunya yang tersisa hanyalah sejarah bahwa ia pernah memimpin. Jika selama hidup ia memimpin dengan baik, maka kenangan yang ditinggalkan adalah tentang kebaikan. Begitupun sebaliknya. Daud menasihati Salomo, keberhasilan menjadi seorang raja tidak diukur dari kepandaian atau kepiawaiannya dalam berperang, melainkan dari ketaatannya melakukan perintah Tuhan. Sebagai seorang pemimpin, Daud mengakui bahwa ia pernah gagal melakukan perintah Tuhan. Ia gagal menjaga kesucian hatinya, akhirnya ia jatuh dalam dosa persinahan. Meskipun Tuhan telah mengampuninya, namun Daud tetap harus menanggung konsekuensi dari ketidaktaatannya. Kini Daud telah menjadi tua. Di penghujung usianya, ia memperingatkan Salomo tentang pentingnya seorang pemimpin menjaga kesucian hidup. Bagaimanapun, keberhasilan seorang pemimpin bergantung dari ketaatannya melakukan perintah Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, "Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa." Sayang, nasihat Daud nampaknya tidak sepenuhnya ditaati oleh Salomo. Menjelang akhir kepemimpinannya, Salomo justru jatuh dalam penyembahan berhala. Salomo memang telah bertobat, ia bahkan telah mengakui kesalahannya. Namun bagaimanapun ia tetap harus menanggung konsekuensi. Akibat dari ketidaktaatan itu, kerajaannya jatuh ke tangan orang lain. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun bidang pekerjaan yang engkau tekuni saat ini, ingat, jika engkau mengabaikan perintah Tuhan, tidak menjaga kesucian hidupmu, serta kompromi dengan kebohongan dan kemunafikan, maka cepat atau lambat, Tuhan akan menarik berkat-Nya darimu, dan engkau akan menanggung konsekuensi dari ketidaktaatanmu seumur hidup. Berdoalah supaya Tuhan menjauhkan kita dari pencobaan. Tetapi setelah berdoa, berjuanglah. Berjuanglah untuk menaati semua perintah Tuhan. Berjuanglah untuk selalu hidup jujur. Berjuanglah untuk berpaut kepada firman Tuhan. Kiranya Kristus memberikan kekuatan kepada kita. Berikutnya, rahasia yang ketiga, bertindaklah bijaksana. Ya, setiap manusia membutuhkan hikmat dalam hidupnya. Hikmat dan kebijaksanaan memang penting dimiliki oleh siapapun. Firman Tuhan berkata, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Hikmat adalah pengetahuan yang dikaruniakan Tuhan dalam diri kita untuk memecahkan persoalan yang rumit dan yang tidak dapat terselami oleh akal manusia. Sedangkan kebijaksanaan merupakan kemampuan akal budi yang dikaruniakan Tuhan. Dengannya manusia dapat menyusun rencana dan dengan cara yang tepat untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Dengan hikmat, kita dapat mengenal Tuhan dengan benar, mengerjakan apa yang Tuhan mau, serta mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Daud berkata kepada Salomo, "Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Seruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai. Seakan-akan ada perang sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana." Saudara, selain gagal menjaga kesucian hidup, Daud juga pernah gagal menyatakan keadilan, terutama kepada orang-orang yang dekat dengan dia, salah satunya Yoab. Alkitab memang tidak memberikan alasan secara rinci mengapa Daud tidak menghukum Yoab. Namun di sini kita melihat adanya kegelisahan dalam diri Daud terkait tugas yang tidak sempat ia tuntaskan pada masa pemerintahannya. Itu sebabnya Daud mengingatkan Salomo tentang pentingnya kebijaksanaan serta tegas dan tidak kompromi dengan orang yang melakukan kesalahan. Belakangan kita tahu, atas permintaan Salomo, Tuhan mengaruniakan kebijaksanaan serta melimpahinya dengan kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah dengan tidak jemu-jemu kita meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan,
untuk menjalani hidup yang syarat dengan ketidakpastian ini. Rahasia yang terakhir, bersikap adil. Saudara terkasih dalam Tuhan, betapa sulitnya menemukan keadilan dalam hidup ini. Kemanakah kita mencari keadilan? Masih adakah keadilan di dunia ini? Pertanyaan seperti ini nampaknya masih relevan di tengah dunia yang penuh ketidakadilan. Ya, hampir setiap orang pasti pernah mengalami ketidakadilan, baik yang terjadi dalam pekerjaan, dalam keluarga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Daud mengingatkan Salomo agar ia tidak hanya bersikap bijaksana, tapi juga mampu bertindak secara adil. Salah satu wujud keadilan itu diucapkan Daud, ia berkata, "Tetapi kepada anak-anak Barsilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom." Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mungkin tidak bisa mengubah orang lain bersikap adil kepada kita. Semakin kita menuntut, semakin kita kecewa. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah perspektif dan sikap hati kita. Jika hari ini engkau diperlakukan tidak adil oleh keluarga, orang lain, atau lingkunganmu, jangan marah, jangan kecewa. Sebaliknya, izinkanlah Tuhan bekerja menunjukkan keadilan sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Tugas kita adalah mengasihi mereka seperti yang dikehendaki dan diajarkan Tuhan. Daripada sibuk menuntut keadilan, lebih baik jadilah teladan, bertindaklah adil. Saudara dikasih dalam Tuhan, itulah 4 rahasia menjadi pemimpin yang berhasil. Pertama, yakin dan berani. Kedua, menaati perintah Tuhan. Ketiga, bertindak bijaksana. Dan yang terakhir, bersikap adil. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.